Nah, hari ini kita akan belajar tentang pustaka Pandas ya. Nah, jadi pustaka Pandas ini banyak dipakai di data science biasanya di pengolahan data karena sifatnya yang lebih fleksibel dibandingkan list, tuple ataupun dictionary. Nah, maka dari itu kita akan mempelajari materi Pandas ya. Nah, di sini ada rangkuman sedikit bahwa Pandas itu terbagi menjadi dua ya, paling sederhana. Jadi ada data series dan juga ada data frame. Nah, kita akan coba mempelajari satu persatu ya, meskipun nanti di slide juga ada pembelajaran lain yang Pandas juga, cuma menggunakan ya ciri pandang atau perspektif yang lain. Nah, saya menggunakan perspektif series dan data frame karena itu jauh lebih implementatif dan lebih mudah dipahami ya, dan untuk dikembangkan tentu tujuannya. Oke. Mungkin aja supaya nggak terlalu banyak trafiknya. Oke, ini saya zoom dulu terlalu kecil. Nah, pertama pasti import Pandas SVD. Jadi kalau yang udah menggunakan Anaconda sudah pasti terinstall Pandas ya. Tapi kalau yang belum ya dia harus install sendiri menggunakan pipe ya. Pipe install Pandas ataupun Conda, Forge, Conda, Pandas juga bisa. Nah, di sini setelah menggunakan alias PD, kita pakai satu variabel penyimpan namanya f.series. Ini sendiri adalah sebuah angka dengan tipe data list. Nah, sehingga f-nya itu seperti ini ya. Jadi sekarang tipikalnya adalah dia sudah ada data type-nya, dia integer 64, lalu ada indeks 0, 1, 2, 3 ya, dan ini angkanya. Jadi ini berbeda dengan list ataupun NumPy yang sudah dipelajari. Nah, jika kita tidak menemukan indeks selama definisi seri ya, secara default Pandas akan menetapkan nilai numerik yang meningkat dari 0 sebagai label. Nah, label atau indeks ya dari elemen dalam objek seri itu yang tadi. Nah, kita bisa modifikasi nilai indeks dengan cara seperti ini. Jadi kalau tadi kan otomatis 12 itu indeksnya 0, 4 itu indeks 1, 5 itu indeks 2, 7 itu indeks 3 ya. Nah, sehingga kalau kita cetak D-nya, sekarang indeksnya itu adalah A, B, C, dan D. Jadi indeksnya bukan lagi 0, 1, 2, 3, 4. Indeksnya bisa kita definisikan sendiri. Hanya bisa kita ganti tentu jadi Brian, misalkan ini jadi kelas, ini jadi NIM, jadi nilai UAS ya, apapun itu. Yang penting argumen indeksnya diisi. Tentu diisinya nanti menggunakan tipe data list. Begitu pun dengan data. Ini misalnya bisa, gini juga bisa. Nah, itu boleh ya, data indeks. Jadi supaya argumennya jelas bahwa ini tuh akan dimasukkan ke dalam argumen data. Oke. Nah, sekarang kita lihat value-nya ya. Ini value-nya 12 min 4 7. Jadi kita bisa juga menggunakan OOP ya, object programming object oriented programming ya, OOP. Ataupun indeksnya. Jadi indeksnya sekarang adalah A, B, C, dan D. Jadi indeksnya bukan 0, 1, 2, 3. Oke, itu untuk series. Nah, maka kita bisa menggunakan, ya kita bisa membeli indeks mana yang kita keluarkan. Misalkan contohnya B2, 5. BC juga 5. Ya. Jadi baik C, baik 2, itu bisa dikeluarkan. Kalau yang 2, karena default dari urutan sebuah Pandas series, ya, dia urutan kedua, atau dia sama juga dengan C. Ya. Nah, kita juga bisa mengambil rentang dari 0 sampai 2, sehingga yang keluar adalah 12 dengan 4 ya. Tuh, kenapa? Kan harusnya 3, misalkan 0, 1, 2. Nah, seperti biasa bahwa di pattern itu dimulai dari 0 dan diakhiri dari n-1. Sehingga yang keluar hanya indeks 0 dan indeks pertama. Nah, sehingga tapi kalau A, B jadinya 12 dan 4. Kita ganti dengan C jadinya 12 dan 5 ya. Tuh, jadi indeks-indeks ini bisa kita ganti dengan A 12 dengan 12 ya, B dengan B,
4 ini bisa ganti dengan C. Jadi kita bisa mengeluarkan indeks-indeks khusus di sini. Oke. Nah, kita juga bisa memodifikasi ya series, misalkan si indeks ini kita ganti jadi 7 sehingga sempat menjadi 7. Atau kita juga bisa menambahkan E. Tadi E ada nggak E? Coba. Udah merhatiin nggak? Ada apa enggak tadi? Ada. Nah, sekarang saya bisa tambahkan sehingga di Y ini punya 5 nilai sekarang ya. Oke. Dan dia otomatis disimpan paling bawah ya. Append-nya itu ditumpuknya itu paling bawah. Nah, terkadang ya sebuah data ya, apalagi kalau teman-teman nanti berminat menjadi seorang data science, data engineering ya, misalkan ataupun data processing, data processing bagian dari data engineering ya. Nah, nanti ada terdapat angka NaN namanya, NaN, merupakan not a number ya panjangannya. Nah, dalam struktur data pandas ini biasanya kosong ya, ataupun error. Jadi yang namanya data kan yang ngolah bisa jadi manusia ya. Jadi ada yang datanya miss, ada yang hilang, ada yang aneh. Itu pandas bisa menemukan dan memperbaiki. Nah, di sini di dalam array ya ada nilai-nilai dan juga kita sisipkan adanya NaN ya. Jadi kita buat variabel namanya H series. Jadi saya lupa belum import sampai ya. Nah, sehingga hanya adalah 3, 5, NaN dan 4. Okay. Nah, sehingga di sini ada fungsi umum untuk mencari angka mana sih yang hilang ya. Ada is null, ada not null. Jadi kalau kita tulis is null, nah maka dia akan keluar hasil boolean. Kalau false itu artinya ini nggak null, ini ada nilainya. Ini ada nilainya, nah ini true nih. True itu bahwa dia itu memang null atau tidak ada nilainya. Atau sebaliknya, kita bisa menggunakan dot not null ya. Jadi ini betul bahwa dia tidak null. Dia tidak null. So ini null. Jadi dia false. Ya, jadi bisa is null, bisa is not null. Jadi apakah betul dia tidak ada tidak angka? Saya tidak ada tidak angka. Betul ya, dia tidak ada tidak angka atau ada angkanya. Oke, ya. Yang bisa melakukan intrusi juga bisa H langsung H is null ya. Keluar. Nah, ini ada NaN pada data kedua. Jadi misalkan kita pengen tahu sebetulnya dia ada di data berapa sih NaN itu. Misalkan datanya ada 1 juta, NaN-nya ada 500.000, tapi tersebar. Nah, di mana aja indeksnya bisa kita gunakan instruksi ini. Jadi kita bisa temukan dia berada di mana. Nah, oke, itu salah satu contoh series yang diambil dari list ya. Nah, kita berikutnya masuk ke series, tapi yang diambil dari, ini ciri khas apa nih? List, tuple, atau dictionary? Kalau kayak gini bentuknya. Ada yang masih lupa? Kenapa hafal ini bentuk apa ini? Ciri khas kurung kurawal? Tik Pak, tik bisa lagi. Ya, dictionary ya. Oke, jadi ini ada nama, titik 2 Brian, ada umur, kota, Bandung, nomor 1. Ini kita bisa aja tulis ini juga bisa ya, pakai enter juga boleh. Nah, itu juga bisa. Nah, sehingga serinya seperti ini. Jadi ada nama, umur, kota, nomor 1. Jadi secara otomatis dibaca bahwa nama, umur, kota,
dan nomor top itu sebagai indeksnya, dan Brian 21 Bandung 40 itu sebagai value-nya, angka di dalamnya. Sehingga kalau tulis nama adalah Brian, kalau misalkan tulis kota adalah Bandung. Oke. Jadi dictionary juga bisa diimport ya dalam Pandas data series. Nah, itu data series. Sekarang kita masuk ke data frame. Sampai sini pada data series ada yang ingin didiskusikan? Ingin tanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Oke, data frame adalah datanya tabular ya, mirip dengan worksheet ataupun Excel ya, ataupun spreadsheet. Nah, ini dirancang untuk memperluas seri ke beberapa dimensi ya. Artinya nanti kita bisa lihat tampilannya lebih enak untuk dilihat tampilkan dibandingkan NumPy ataupun series. Nah, biasanya angka-angka dari data frame ini macam-macam ya, bisa jadi numerik, string, bisa boolean, bisa bilangan kompleks atau apapun. Ini kita mau bikin data seperti ini. Jadi nanti ada nama kolom ya. Kalau tadi nggak ada nama kolom, adanya nama indeks. Ini nama kolomnya warna, barang, harga ya. Dari sini value-nya, indeksnya. Oke, jadi ini ada data ya. Ini warna, dia berperan sebagai kolom nanti, dan ini titik 2, selanjutnya adalah list ya, atau isi dari warna. Tentu ini tipikal dictionary. Nah, setelah dibuat, baru kita df_pd.dataframe_data. Jadi data ini adalah yang mengisi data. Juga bisa. Nah, sehingga df-nya adalah seperti ini. Jadi secara otomatis ini ada indeks ke 0, kolom warna, isinya hitam, yang barang bola harganya $20. Nah, gitu ya, silakan ya. Oke, jadi tampilannya beda dengan data series. Oke, berikutnya kita bisa mengurangi, menambah, atau memodifikasi si data frame, termasuk jumlah kolom dan jumlah baris ya. Jadi sekarang kita pakai df2 ya. Ini tentu berbeda dengan df1. Jadi data frame, ini datanya sama dengan data. Kolomnya adalah barang dan harga. Nah, sehingga ini hanya keluar barang ya dan harga. Harganya tentu bisa diketahui ya. Ini harga, oh karena harganya dolar, sorry. Ini saya bilang ya, nggak bingung sama ini. Ini harga, sehingga nanti di sini bisa dibaca. Jadi harganya kalau nggak pakai dolar, dia nggak akan dibaca. Ya. Nah, sekarang ada. Ya. Jadi dari data tadi yang sangat banyak, kita hanya ingin mengambil kolom barang dan harga. Sehingga barang kolom yang, apa tadi satu lagi, warna ya, itu tidak kita masukkan ke dalam data kedua, df2 ini. Oke, jadi dengan cara kolom, kita tulis apa aja kolom yang ingin kita keluarkan atau diimport ke dalam Pandas. Nah, atau kita juga bisa mengubah indeks ya. Kalau tadi columns ya, argumen inputnya. Kalau sekarang argumennya adalah indeks ya, 1, 2, 3, 4. Nah, sehingga kita lihat di sini indeksnya sekarang berubah 1, 2, 3, 4. Nah, dengan demikian kita punya kesimpulan bahwa indeks juga bisa diubah menjadi sebuah string ya. Dan tentu tulisannya bisa apapun. Nah, kita bisa mengeluarkan ya, mengekstrak informasi-informasi penting pada data frame. Misalkan df columns, kita akan mengeluarkan nama-nama kolom ya, karena barang, harga, datanya adalah objek. Kita bisa mengeluarkan indeksnya itu apa aja sih? Oh, indeksnya itu 0 sampai 4 ya, naik 1. 3, 0, 1, 2, 3. Value-nya apa aja? Value-nya adalah hitam, bola, 4, bla ini value-nya. Loh, indeksnya tadi kan katanya jadi nama. Nah, kita lihat dulu. Ini kan DF. Yang kita ubah itu, tadi indeksnya apa? DF3. Oh, DF3. Berarti
Kita mau coba df3 sekarang. df3 columns-nya warna, indeksnya 1, 2, 3, 4, value-nya sama ya. Kalau df2 apa dong? Hanya 2 kolom ya. Ininya sama. Datanya bola dan harga ya, barang dan harga. Sorry, ada bola 20, langit 40 dan seterusnya. Nah, kita juga bisa mengeluarkan satu set ya, df barang. Nah, jadi yang keluar itu adalah bola, langit, rumput, tisu. Ya. Jadi kita keluarkan satu kolom, kolomnya barang. Atau bisa juga menggunakan df.barang. Jadi kita bisa menggunakan dua format, bisa menggunakan kurung kotak, lalu ditambahkan namanya. Atau namanya kalau nggak ada spasi, bisa kita tambah titik. Titik.barangnya. Dia akan dibaca langsung sebagai objek. Tapi kalau nama variabelnya barang, spasi, aku misalkan. Nah, kita nggak bisa menggunakan yang ini ya. Karena nanti ada spasi. Jadi kalau ada spasi, kita gunakan yang menggunakan kurung kotak. Nah, gitu kira-kira. Nah, kita juga bisa keluarkan satu baris atau beberapa baris ya. Misalkan df-log 2, log itu location. Jadi kalau kita lihat location 2 itu adalah hijau, rumput, 23. Nah, kalau kita lupa ya, kita bisa buka lagi df-nya. Nah, ini. Jadi df-log 2 itu adalah dia akan mengeluarkan angka 2, hijau, rumput, dan juga 23. Kalau df-log 13, berarti dia akan mengeluarkan 1 dan juga 3. Ini seperti yang tadi ya, yang A, B. Oke, jadi kita bisa mengeluarkan beberapa baris ya, nggak harus semua baris juga bisa dikeluarkan. Dan di dalam kurung kotak ini tidak hanya menyimpan angka, kita bisa menyimpan for, bisa menyimpan if ya, bisa menyimpan instruksi apapun di dalam kurung kotak ini. Atau df0 sampai 3 kita keluarkan. Nah, df warna 2. Jadi kalau df warna berarti dia ngambil yang ini, 2-nya adalah baris kedua. Jadi dia akan mengeluarkan hijau. df warna 2. Jadi gitu ya untuk pandas. Nah, sekarang kita juga bisa menambahkan kolom baru. Nah, jadinya gini. Ada kolom baru df status, bisa kita tulis sama dengan baru OS. Dan ini jumlahnya sebaiknya sama dengan jumlah data ya. Dengan jumlah baris. Jadi secara otomatis yang baru itu akan ditempelkan dengan hitam bola 20 baru yang OSN ini. Ini bekas sedikit. Oke, jadi kita bisa menambahkan baris, bisa menambahkan juga kolom. Nah, kita juga bisa delete warna, sehingga nanti satu blok kolom warna itu hilang. Instruksinya adalah del. Ya. Oke, itu untuk materi pandas. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Gampang ya pandas ya? Oh, jadi yang tugas UTS itu yang data preprocessing bisa ya Pak? Boleh deh. Bakal lebih cepat. Iya, bisa. Yang waktu dulu itu, yang tugas UAS, UTS. Iya Pak ya. Iya, dengan UTS mah kalau pakai pandas cuma paling 2 baris sudah beres UTS-nya. Hanya kan nggak boleh pakai pandas ya, karena terlalu mudah. Kan untuk belajar basic. Tapi nanti ada tugas yang pandas ya di sini untuk mempelajari tentang data processing. Ya nanti saya kasih detailnya ya. Buat tugas minggu ke-13 ke-14. Jadi ntar minggu depan nggak ada kuliah, diganti dengan tugas pandas ya. Makanya sekarang dikasih materinya dulu. Nanti boleh pakai pandas yang sekarang, materi sekarang. Kayak gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Nah, itu menggunakan mesin learning. Jadi nanti tugas minggu depan ada 2, ada yang pandas dan juga ada yang mesin learning ya. Ini mesin learningnya pengenalan, jadi nggak harus
nggak harus bikin sendiri, nanti modelnya bisa menggunakan model yang sudah ada di Skitlearn. Oke, kita istirahat dulu 2 menit, nanti 9.10 kita mulai lagi ya. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang Skitlearn ya. Jadi Skitlearn ini salah satu kakak khusus mesin learning. Oke. Jadi kita mau melakukan percobaan bunga iris, atau mungkin juga teman-teman ada yang pernah mencoba juga, ya syukur, atau yang belum juga nggak apa-apa. Jadi nanti di sini ada, ini namanya ada petal, ada sepal, jadi ini tuh udah diukur ya, diukur dan ternyata jenis iris itu nanti ada sentosa, versicolor sama virginica ya. Jadi berdasarkan ukuran-ukuran daripada sepal dan juga petal, baik itu lebar maupun panjangnya, kita bisa menentukan ini jenisnya iris apa gitu ya, tanpa pernah melihat irisnya. Jadi hanya dengan data-data ini kita bisa memprediksikan bahwa ini adalah iris tipikal setosa ya misalkan, versicolor dan lain-lain. Nah di sini ada jumlah sampel ya, yang nanti akan kita bagi dua, ada sampel untuk diuji dan sampel untuk dilatih. Nah, di sini ada fitur ya. Fitur itu adalah bisa atribut, measurement, ataupun dimensi. Ini bisa apapun. Ini akan dimasukkan ke dalam model matematika fiturnya. Nah, di sini ada kolom-kolom ya, disebutnya fitur name. Itu nama fitur. Jadi sepal length, sepal width, petal length, petal width. Permisi Pak. Adalah, ya? Ini masih panas ya, Pak? Di Jupiter. Oke, astaga. Untung udah ngingetin. Oke, sorry. Ulangi lagi deh. Ini Skitlearn ya, jadi kakak ini mesin learning. Oke, saya jelaskan lagi. Jadi di sini ada bunga, ya, kembang mungkin ya, di iris ya. Jadi di sini ada petal areanya dan juga ada sepal. Nah, di sini ada panjang dan juga ada lebar. Nah, panjang lebar ini ya itu dimasukkan ke dalam data. Ya. Sehingga nanti si programmer itu hanya diberitahukan tentang data-data ukuran panjang, lebar, sepal, dan juga petal
dia secara otomatis bisa menentukan ini tuh kelasnya Iris, Setosa, Versicolor ataupun Virginica gitu ya. Nah, jadi di sini pertama ada tentang feature value ya, dan ini adalah feature name. Jadi yang sepal, sepal width, petal ini adalah name-nya. Ini adalah value-nya. Dan di sini ada kelas ya, label ya, kelasnya. Jadi ini targetnya. Jadi kalau ada 5,1, 3,5, 1,4, 0,2 dia pasti Setosa gitu. Kalau nilainya sekian dia pasti Setosa. Kalau Versicolor dia ciri khasnya seperti ini. Ya. Dan ini kelas label target. Nah biasanya Setosa Versicolor Virginica ini nanti ketika masuk machine learning bukan berupa string, tapi berupa angka, baik itu angkanya integer maupun angkanya float ya. Yang pastinya merupakan angka, karena semua yang dilakukan oleh machine learning adalah model matematika. Ya. Jadi dia tidak mengenal string. Oke, gitu. Ini kita lanjut. Nah, pertama, sebetulnya kalau di modul ya, kalau di slide, itu menggunakan SNS ya, menggunakan Seaborn. Tapi saya di sini menggunakan dataset yang udah ada, pakai Sklearn dataset. Dan kalau teman-teman sekali lagi telah menginstal Anaconda, itu nggak usah lagi install SCIKIT ya. Nggak usah lagi install kit machine learning-nya. Ini kita shift enter ya. Nanti dia akan mencari dan dia akan mengimport data Iris. Nah, jadi kita tulis Iris sama dengan load Iris. Jadi ini nama fungsi yang ada ya. Bentar ya, saya tutup dulu pintu nih, ribut ada bangunan. Ya, kita lanjut lagi. Nah, jadi ada iris.data. Jadi dia merupakan objek dari si iris ya. Ini biasa child, ini parentnya. Nah, ini datanya. Ini tadi 5,1, 3,5 ya. Nah, si ini ya 5,1, 3,5, 1,4, 0,2. Nah, gimana bisa kita lihat si fiturnya ya. Nah, kita bisa tulis iris.featurename. Jadi namanya itu ada sepal length, sepal width, ya, petal dan petalnya like dan width. Ya, jadi ini fitur name-nya atau nama kolomnya kalau tadi kita lihat. Lalu target name-nya adalah Setosa, Versicolor, Virginica. Ya. Satu lagi harusnya adalah Iris. Ini target itu lagi, nama target. Ini saya hapus dulu. Nah, gini ya. Jadi ini 0,00000011111122222. Itu artinya adalah ini tuh punyanya si Setosa ya, ini si Versicolor, dan dua ini adalah si Virginica gitu ya. Jadi 0 itu udah direpresentasikan sebagai Setosa. Ya. Kayak gitu. Nah, sekarang kita import pandas dulu, std. Kita mau masukin ke data frame supaya lebih enak dilihatnya. Jadi yang data itu diisinya oleh iris data, yang columns itu diisi oleh iris feature name. Nah, di sini ada head itu dia mengeluarkan 5 data teratas. Nah, gini ya.
Ini bisa kita ubah menjadi 7 misalkan. Kita akan mengeluarkan 7 data teratas. Juga kita keluarkan data 7 dari akhir adalah tail. Ini 7 angka terakhir ya. Jadi kalau tail itu pasti dia dari belakang indeksnya. Jadi kalau head itu dari. Oke, jadi ini adalah nama columns-nya. Ya. Karena kita sudah belajar pandas, langsung kita implementasikan. Dan ini adalah datanya. Oke. Nah, sekarang kita tambahkan satu lagi, df class iris target ya. Jadi kita mau nambahkan satu kolom. Nah, sehingga di sini ada kelas. Ya. Kelasnya adalah si iris target ya. Jadi kita tahu bahwa yang 000 ini adalah 0. Nah, di sini kita tidak perlu menambahkan satu lagi kelas, misalkan nama ya, setosa gitu. Itu nggak perlu karena kita hanya menggunakan data ini dan juga data ini. Jadi data target dan juga data fitur untuk membuat machine learning. Jadi kalau teman-teman mau menambahkan di sini satu lagi kolom ya tentang nama kelas, itu juga boleh ya. Tinggal pakai if, kalau dia 0 maka dia setosa, kalau dia 1 maka dia kasih color ya. Itu juga bisa. Nah, sekarang sebetulnya ada banyak jenis machine learning ya. Biasanya ada 3 secara umum. Meskipun setiap hari bisa kita bilang berkembang karena ada penemuan baru. Jadi ada supervised learning, ya. Contohnya menggunakan regresi linear. Ada unsupervised dan juga ada reinforced learning. Supervised learning itu artinya kita punya Y-nya. Jadi kita punya X dan punya Y, kita punya kelasnya dan juga punya fiturnya. Nah, misalkan gini, saya bikin random ya. 5 kali sekian, lalu bikin Y. Jadi Y ini nilainya terikat dengan X, tapi nilainya random aja. Ya. Kita mau lihat scatternya. Nah, jadi seperti ini adalah sebaran ya, random, tapi kita lihat angkanya terus naik ke atas. Ini data, ya data, ada X dan data Y, sebenarnya seperti itu. Nah, setelah itu, kita menggunakan model nih. Caranya adalah tinggal from sklearn.linear model. Nah, setelah ini tuh banyak banget. Ya, nggak hanya linear model, mungkin ada ratusan. Dan dari linear model itu banyak juga importnya. Ada linear regression, ada linear apa lagi, ada apa lagi, banyak banget. Nah, kita mau import satu contoh linear regression, lalu kita tulis model underscore L sama dengan regression fit intercept-nya true. Nah, gitu. Nah, sekarang kita tahu bahwa X itu ya, untuk saya jadiin komen dulu. X ini angkanya ya, angka random yang tadi, yang 42 biji. Dan kalau lihat shape-nya, itu 42,1. Nah, untuk memasukkan ke dalam machine learning ya, di model ini, kita harus membuat dia menjadi 42,1 gitu. Jadi dia harus punya satu kolom, ya, satu kolom. Nah, makanya kita menggunakan yang namanya np.new axis. Ini semua baris yang 42 tadi, np new axis. Supaya nanti si X-nya itu menjadi 42,1. Ini kita sudah mempelajari bahwa X besar dan X kecil itu berbeda. Oke, itu. Jadi tujuannya np new axis itu hanya membuat pola ya. Jadi kalau kita lihat datanya sama, cuma bedanya dia jadi satu kolom ya kira-kira. Oke, next. Nah, setelah itu kita buat dia fit. Fit itu artinya apa? Fit itu artinya belajar ya, atau training. Jadi gini, model underscore L itu kan punyanya regresi linear. Nah, si X-nya itu adalah data sebelumnya, Y itu adalah data yang betul. Kan Y dengan X itu kan berkaitan. Jadi Y itu nilainya gimana X lah gitu kira-kira. Nah, sekarang kita bikin lagi Y fit ya, model L prediknya X. Jadi nanti kita bikin satu variabel namanya Y fit yang akan menyimpan prediksi X gitu ya. Sorry, keluaran Y. Nah, nanti Y yang sebenarnya yang ini dengan Y keluaran dari model predik itu sama atau beda nih. Kalau sama, berarti model matematika machine learning-nya berhasil 100%.
Nah, kalau beda, kita harus tanya bedanya berapa persen, gitu ya kita ya. Sehingga kalau kita lihat ini Y-fit, misalnya, ini tebakannya, ini angka sebenarnya. Ya, beda apa sama nih? Beda apa sama? Sebetulnya kan beda ya. Beda dikit. Beda dikit, cuma dia mirip ya. Tapi ya beda, namanya juga prediksi, ya kan? Ini juga prediksi. Oke, sekarang kita mau buat satu model gambarannya. Nah, sehingga kalau saya gambar ya, ada scatter itu adalah data sebetulnya, yang merah itu adalah plot. Ya. Jadi yang fit itu dia mengikuti ini. Jadi yang namanya regresi linear, dia akan mengikuti pola dan dia akan membuat satu garis panjang. Jadi dia akan diprediksi angkanya sekitar segitu. Itu contoh regresi linear. Nah, sekarang kita akan coba langsung ke data iris ya. Ini kan hanya data random. Ini percobaan data iris harusnya dibuat satu blok aja. Oke. Nah, sekarang X iris. X-nya itu adalah iris data ya. Di mana dia punya 150 baris dan juga 4 kolom. Dan kolom ini mewakili masing-masing adalah petal, length dan width, petal, length dan width. Nah, Y-nya tentu ada 150 biji ya, 150 baris ya, yang mewakili angka 0, 1, 2, 3. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi nanti ada fitur ya, ada jumlah sampel ke bawah. Dan di sini adalah jumlahnya fitur. Ini fitur matriks sumbu X dan ini target vektornya adalah Y. Di mana target vektornya angka 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2. Itu ya. Itu di dalam machine learning nanti target vektor itu bisa berbeda, bisa angkanya nggak integer ya, bisa float atau juga bisa juga boolean ya. True dan false juga bisa. Nanti otomatis true dan false harus kita konversi dari 0 dan 1. Karena semuanya harus angka ketika masuk model matematika. Nah, sekarang di sini ini sebelum modelnya import ya. Oke, kalau lihat nih. Ini pasti error. Nah, karena belum ada train test split. Jadi kita import dulu. Saya lupa. Import. Current. But. Lupa nih train test split itu pakainya apa ya. Train test split itu pakainya adalah selection. Selection. Ada selection ya. Lalu kita import train test split. Apa sih train test split itu? Jadi dari 150 data itu mau kita bagi dua. Sebagian nggak bagi dua sih. Ya pokoknya dibagi dua klasifikasi. Sebagian sebagai data latih ya yang akan dimasukin ke model .fit. Yang satu lagi adalah pengujian. Jadi ini data X yang dimasukkan ke machine learning, tapi machine learning nggak tahu hasilnya apa. Yang kedua kan kita bagi Y latih ya, yang nanti akan dimasukkan ke dalam supervised learning ya, X latih dan Y latih. Dan juga Y uji. Y uji itu nanti akan dibandingkan dengan Y prediksi. Y prediksi dengan Y uji mau kita bandingkan kira-kira sama nggak hasil tebakan. Oke. Nah di train test split itu inputnya adalah X dan Y ya, sebagai inputan fitur dan juga target. Lalu test size-nya itu 0,3, jadi otomatis 30% itu akan dijadikan data uji ya, dan 70% akan dijadikan data latih. Random set-nya 1, tapi saya ganti jadi 40. Jadi random set itu kan ini kan angkanya berurutan ya targetnya ya 0, 0, 0, 0, 0. Nah takutnya kalau nggak di random dia cuma ngambil sampel 70% teratas.
Jadi nanti sampel si Virginia ini nggak keambil. Tapi kalau pakai random set, dia akan ngambil secara random 40-40. Habis itu akan dia ambil ya. Sehingga nanti semua kelasnya terwakili untuk dilatih, baik itu kelas 0, kelas 1, maupun kelas 2. Lagi. Oh, sorry. Oke, begitu. Karena kita lihat ukurannya, yang latih itu 105,4 ya, yang uji itu 45, latih itu 105, uji itu 45. Oke, sekarang kita pakai model L ya. Model L itu tadi yang regresi linear. Fit, jadi kita masukin X latih dan Y latih. Nah, yang diprediksi adalah model underscore L dot predict ya, prediksi X uji. Jadi X uji ini nanti dimasukkan ke dalam model yang udah dipelajari di atas ini, dan nilainya akan disimpan di variabel Y prediksi. Nah, ini. Jadi Y prediksi pada regresi linear itu angkanya 0,0,0, ada yang minus ya, ada yang 1, ada yang 2. Tapi nggak ada yang lebih dari 3 ya. Nah, sehingga di sini ada satu metrik ya, from escalar metric import akurasi score. Jadi akurasi score itu akan membandingkan antara, ini akurasi score antara Y uji ya, Y yang udah disiapkan untuk diuji, dan juga Y prediksi ya. Prediksi keluaran tadi si model L ya. Model L ini kan keluarannya prediksi. Nah, ini hasilnya adalah error. Jadi classification metric can handle a mix of multi-class and continuous target. Jadi maksudnya adalah yang Y uji itu kan dia integer ya, 0, 1, dan 2. Sementara Y prediksi ini integer bukan. Coba lihat ini angka apa nih? Ini angka apa nih? Float, Pak. Float, sehingga nggak bisa kita bandingkan antara float dengan integer ya. Nah, sekarang kita gunakan lagi satu model supervised learning, yaitu naive Bayes. Untuk selain naive Bayes banyak banget ya, nanti ada K-means ya, ada Knightbor, banyak lah. Oke, ini kita import naive Bayes, import Gaussian MB, model gini Gaussian ini biar aja fungsinya kosong, nggak usah diinputkan. Ini persis sama seperti tadi, cuma bedanya kita menggunakan model G ya. Fitnya juga sama, X latih, Y latih. Lalu kita prediksi ya, prediksi adalah model G, predict, X uji. Jadi gitu-gitu doang kalau machine learning. Yang penting nanti tahu yang mau diimport apa gitu ya. Di situ kita panggil, yang kita simpan di satu variabel supaya kita bisa panggil nanti objek-objek di dalam fungsi-fungsi ini. Nah, dia keluarannya udah 0, 1, 2, segala macam. Nah, kalau kita print Y uji ya. Nah, ini Y ujinya nih. Ini yang Y prediksi, ini yang Y uji. Ini sama atau beda? Ada yang beda nggak atau sama semua? Nah, pusing kan? Nah, kita lihat di skor akurasi. Nah, akurasinya 100%, berarti semua nilainya berhasil. Ya. Nah, saya mau menunjukkan satu hal lagi ya. Seandainya ya, sampelnya ini kita ubah, sekarang random setnya saya ubah jadi 1. Oke, saya tulis shift enter ya, dia jadi 35. Enter lagi. Nah, kita masukkan lagi ke model ini. Ini sama atau ada yang beda? Coba sekilas. Ada yang beda, Pak. Ada yang beda ya. Sehingga kira-kira akurasinya 100% nggak? Coba tebak-tebakan berapa kira-kira akurasinya? $80 atau 90-an lah, kira-kira yang mana? Jawabannya adalah
90-an ya, 93. Berarti pengaruh nggak random state? Pengaruh, Pak. Pengaruh ya. Jadi dalam machine learning bukan hanya jenis machine learningnya yang mempengaruhi akurasi, tapi juga bagaimana cara kita mendapatkan sampel, memecah mana sampel, mana data uji juga berpengaruh ya. Nah, kalau ini cobalah harusnya jadi slide pada tadi. Nah, sekarang bukan cobalah sih tugas lah lagi. Nanti ada tugas, cuma nanti saya bikin dulu skripnya supaya nanti jelas. Ya. Cuma kisi-kisinya adalah pertama teman-teman mempelajari, salah nulis lagi saya. Unsupervised learning. Kita buru-buru. Jadi unsupervised learning itu nanti hanya memunculkan kelas 0, kelas 1, kelas 2 gitu. Ciri khas unsupervised learning itu dia nggak punya Y. Jadi dia nggak punya Y latih. Ya, dia nggak punya Y latih. Dia nggak punya Y uji. Dia hanya punya data X doang. Jadi dia nggak punya target vektor. Yang kedua adalah tentang handwritten digit. Jadi tulisan tangan diprediksi menjadi sebuah angka. Jadi kalau saya nulis 2 pakai tangan tuh, saya masukin ke foto, saya masukin ke machine learning, dia tahu, oh ini jawabannya 2. Ya, ini sebetulnya udah banyak sih di Google sih. Nah, itu benar-benar bisa dikopi. Nah, ini ya. Jadi ini adalah datanya 0, 1, 2, 3, 4. Dan dari gambar ini teman-teman harus memprediksi bahwa ini 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Ini bisa menggunakan model unsupervised bisa juga ya. Supervised juga bisa. Kayak gitu ya. Nanti detail tugasnya nanti akan diberitahukan di LMS lah ya. Oke, pembelajaran kita habis sampai percobaan machine learning ya. Meskipun reinforced learning nggak saya temukan di slide, jadi saya cuma satu contoh aja tentang supervised learning. Cuma modelnya seperti itu ya, jadi model matematikanya kita harus import. Bisa nggak kalau saya nggak import, saya bikin sendiri, bisa nggak? Bisa ya. Jadi saya dulu pernah bikin pelatihan Python itu membuat fungsi sendiri. Nama fungsinya adalah apa lagi sih? Ya, intinya dari model matematika. Jadi semuanya pakai matematika, pakai rumus sendiri. Ini kan udah diimport ya sama Sklearn. Yang bagus itu sebetulnya bikin sendiri. Jadi karena ini pengenalan, ya ini hanya cara menggunakan model machine learning, bukan cara membuatnya, cara menggunakan. Oke, ada yang ingin tanyakan sampai sini? Kalau aman dan tidak ada, saya ucapkan terima kasih ya. Jadi ini bisa dibilang pertemuan terakhir karena habis materinya sampai di machine learning. Nanti sisanya adalah tugas ya, dan juga nanti mungkin ada tugas ataupun UAS ya. Saya nggak tahu nanti UAS atau tugas, maksudnya apakah nanti PG, ISAI, ataupun waktu UTS tugas besar lagi. Yang pasti UTS-nya banyak, jadi masih saya periksa. Jadi mungkin ya informasinya, nanti mungkin ada pertemuan satu kali lagi untuk menjelaskan sedikit tentang tugas ataupun UAS ya. Jadi materinya sebetulnya sudah habis, nanti coba saya upload lagi juga di LMS-nya, saya rapikan lagi supaya teman-teman mau download lagi boleh, mau belajar lagi juga boleh. Dan kalau ada yang ditanyakan silakan nanti bisa di grup ataupun melalui PM. Tapi kalau pertanyaannya umum boleh di grup juga. Ya, pertemuan kita hari ini, selamat kembali beraktivitas. Saya tutup pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak.